sebuah gubuk yang hampir roboh, tinggallah seorang anak bersama emaknya yang sudah tua. Anak itu bernama si Bujang Miskin. Meskipun mendapat julukan miskin, tetapi ia tidak pernah marah ataupun sakit hati karena hidup mereka memang begitu sangat miskin. Bujang Miskin sangat rajin membantu emak mencari kayu di hutan, kemudian dijual ke pasar dan uang hasil penjualan kayu itu digunakan membeli beras. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, pekerjaan itu terus yang dilakukan oleh si Bujang Miskin. Pernah juga sesekali si Bujang Miskin merasa jenuh dan bosan dengan rutinitas pekerjaannya mencari kayu di hutan. Tetapi ingat akan emak yang sudah tua, maka ia mencoba untuk tegar. Suatu ketika, si Bujang Miskin tidak tahan dan menyampaikan keinginannya untuk pergi merantau kepada emaknya. Ia menyampaikan keinginan tersebut dengan hati-hati karena takut emak sedih dan kecewa. Sampai hati engkau meninggalkan emak yang sudah tua ini, nak. Bujang pergi tidak akan lama, hanya ingin melihat negeri orang dan mencari rezeki yang banyak untuk emak, supaya hidup kita tidak kekurangan seperti ini, mak. Demi kebaikan kita, izinkan Bujang pergi, mak. Akhirnya, emak pun mengizinkan si Bujang Miskin pergi merantau. Kemudian emak mempersiapkan bekal untuk makan di jalan. Tidak lupa emak memberikan keris pusaka peninggalan ayah si Bujang Miskin untuk melindungi diri dari mara bahaya yang menghadang dalam perjalanan. Setelah berhari-hari berjalan tanpa menemukan desa, Bujang Miskin yang kehabisan bekal makanan tertidur pulas di bawah pohon yang rindang. Ia dibangunkan oleh seorang nenek tua yang penasaran keberadaannya. Sementara mereka berbincang, tiba-tiba melihat orang-orang berlarian dan mendengar kabar bahwa putri raja telah diculik oleh naga raksasa. Tanpa ragu, Bujang Miskin memutuskan untuk pergi ke istana dan memohon izin dari raja untuk menyelamatkan putri yang terancam oleh naga tersebut. Kalau engkau berhasil menyelamatkan putri, maka engkau akan kunikahkan dengan putri tunggalku itu. Tetapi awas, kalau engkau tidak dapat menyelamatkan putriku, maka nyawamu sebagai gantinya. Baik, Yang Mulia. Bujang Miskin berangkat mencari naga raksasa ke gua di tepi laut, tempat persembunyian naga menurut cerita penduduk setempat. Dengan hati-hati, ia masuk ke gua agar tidak terdengar. Saat jauh masuk, Bujang Miskin menemukan putri raja duduk di atas kepala naga raksasa. Ia berdoa agar naga tertidur dan ajaibnya naga pun tertidur. Dengan cepat, Bujang Miskin melempar putri ke bawah dan menghunuskan kerisnya ke kepala naga dan membunuhnya. Setelah itu, ia menggendong putri keluar tanpa menyadari sepasang mata yang memperhatikan mereka dari dalam goa. Terima kasih, Tuan. Siapakah sebenarnya tuanku ini? Panggil aku si Bujang Miskin. Setelah menyelamatkan putri raja dari naga raksasa, Bujang Miskin bertanya mengapa putri bisa diculik. Putri menjawab bahwa ia bermain terlalu jauh dari istana. Lalu si Bujang Miskin memberi nasihat agar putri tidak bermain terlalu jauh dan memberikan sarung keris pusakanya sebagai kenang-kenangan. Sambil melanjutkan perjalanannya ke istana, tiba-tiba Bujang Miskin terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan putri raja terlepas dari gendongannya. Jebakan itu ternyata dibuat oleh Datuk Hitam yang sebelumnya memperhatikan keberhasilan Bujang Miskin membunuh naga raksasa. Datuk Hitam menangkap putri yang terlempar dan membawanya kembali ke istana. Raja sangat senang melihat putri telah kembali dalam keadaan sehat. Kemudian raja berniat menikahkan putri dengan Datuk Hitam sesuai janjinya. Akan tetapi putri tahu siapa sebenarnya yang telah menyelamatkan dari naga raksasa.
Karena tidak mempunyai cukup bukti, maka putri memberi syarat kepada ayahnya dan raja menyetujuinya. Barang siapa yang memiliki keris dan sesuai dengan sarung keris yang aku pegang ini, maka dialah calon suamiku yang sesungguhnya. Putri raja telah jatuh cinta pada bujang miskin, terlebih setelah ia diselamatkan oleh seiring berjalannya waktu. Orang-orang dengan keris datang ke istana, berharap dapat menikahi putri raja dengan mencocokkan keris mereka dengan sarung keris yang telah dimiliki oleh putri. Meskipun banyak yang mencoba, tak ada yang berhasil. Ketika giliran Datuk Hitam mencoba, kerisnya tidak dapat masuk karena kekecilan. Kemudian seseorang yang mengenakan jubah panjang muncul dan berhasil mencocokkan kerisnya dengan sarung yang dimiliki oleh putri. Ternyata orang tersebut adalah bujang miskin yang telah menyelamatkan putri raja seperti yang diharapkan oleh sang putri. Ternyata engkau selamat dari kejahatan Datuk Hitam dan aku sangat bahagia sekali. Putri sangat cemas karena khawatir bujang miskin tidak datang dan ia akan dipaksa untuk menikahi Datuk Hitam yang jahat. Dengan penuh kekhawatiran, Putri menceritakan kebenaran kepada raja tentang siapa sebenarnya bujang miskin. Raja pun menyadari bahwa selama ini Datuk Hitam telah menipu istana dengan mengklaim dirinya sebagai penyelamat putri. Raja mengakui kesalahan dan kebohongan yang terjadi, memohon maaf kepada bujang miskin. Sementara itu, setelah terbongkar kebohongannya, Datuk Hitam melarikan diri untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Akhirnya pernikahan putri dengan si bujang miskin dilaksanakan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Seluruh rakyat ikut serta dalam pesta pernikahan itu. Inilah pesta termegah yang pernah dilaksanakan oleh raja semenjak permaisuri tiada.